berarti ya. Okey. Shalom semua. Di luar tu boleh dengar kan? Bapak Abel. Ada bunyi kan di luar tadi? Ada. Okey ya. Okey, thank you semua. Sini sikit lah. Wah, sunyi betul. Valentine Day mana boleh sunyi-sunyi ya? Beri. Ini hujan ha. Shalom sekali lagi, seronok dapat berada di sini, sangat baik, sangat bergembira dapat bertemu dengan anda pada hari ini sekali lagi. Semua baik? Semalam ada pergi dinner tak? Sebab tak ada duit dah. Mungkin yang sebab dia tengah bulan kan, 14. Ya, biasa ada orang bagi bunga, bagi coklat. Ya, saya tengok ada orang bagi coklat, yang single dia bagi kawan. Ya. Yang tidak single, macam saya dengan isteri makan Maggi semalam di rumah. Okey kan? Ya, sambut dengan isteri, dengan anak makan Maggi. Tak ada salah. Bukan hal pasal itu, yang penting kebersamaan pada hari itu, ya kan? Sebab ada orang dia tidak bersama dengan pasangan dia. Mujur Apralin sempat. Suami si Arum sempat balik sambut Valentine Day. Selamat datang Arum ya. Selamat datang dia ada. Ya. Okey. Ya, kesempatan kalau tidak nanti Apralin sedih dan nanti Valentine Day sedih ya. Tapi itu bukan satu hal yang yang begitu orang kata bukan keutamaan. Ya, Valentine Day bukan keutamaan, tetapi kasih sesama kita. Amin. Tambah lagi hari Februari ini kita banyak berbicara tentang hati. Ya, so hari ini kita akan belajar tentang. Adakah dia tak ada bateri? Okey, hati yang penuh damai. Okey, hati yang penuh damai. Cuba lihat kiri dan kanan ataupun tanya pasangan kamu, hati kamu ada damai ya? Ataupun ya, hati kamu penuh damai kah? Ataupun teman di sebelah kiri dan kanan kamu, macam mana perasaan dan hati kamu? Damaikah sekarang ini? Ya. Jadi saya ingin mula dengan soalan. Siapa di sini yang tidak pernah rasa bimbang? Angkat tangan. Hari-hari bimbang. Puji Tuhan itu normal. Ya. So itu bermakna kita semua berada di dalam perahu yang sama. Saya pun selalu bimbang juga. Ada kekhawatiran saya tersendiri. Nah, kita semua pernah mengalami kebimbangan atau kurang tenang. Betul kan? Apalagi kamu ditimpa dengan masalah dan sebagainya. Tetapi saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa di dalam Tuhan kita boleh mempunyai kedamaian yang tidak bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang ada orang kedamaian bergantung kepada keadaan. Single tak damai. Betul tak, Ros? Mesti ada pasangan baru. Pantang tengok orang punya status. Wah, jealous. Orang ada pasangan. Itu banyak orang yang single-single sekarang ini. Mereka tidak suka dengan kalau balik kampung ditanya, kamu sudah ada girlfriend, sudah kahwin? Tidak suka. Apalagi kalau umur sudah mulai meningkat dan sebagainya kan. Mereka rasa insecure. Ya rasa macam nanti orang panggil saya anak darah tua pula. Ya gitu. Makinlah
tidak damai, mau balik kampung tidak mau, mau jumpa kawan semua ada pasangan sudah kawin ada anak, tinggal kamu satu orang. Itu juga boleh mempengaruhi hati yang tidak damai, betul kan? Ya, bukan saja uang. Orang kalau yang sudah berumah tangga uang, kalau uang sudah mau start divisit, kalau divisit itu pinjam sudah dong. Sudah kurang damai sudah dalam hati dia. Nanti gaji macam mana nih? Bayar utang sejak nih. Kalau ada orang bukan pasal duit saja, tetapi status kehidupan pun mempengaruhi kedamaian seseorang itu. Nah, itulah Rasul Paulus tulis dalam Filipi pasal 4 ayat 4 hingga 9 yang kita baca sebentar tadi. Paulus yang ada pada waktu itu di dalam penjara. Halo? Paulus menulis surat ini bukan di shopping kompleks, bukan dia bersama kawan-kawan sedang barbecue, sedang happy-happy, bukan sedang di dalam gereja, sedang memuji dan menyembah Tuhan, ataupun dia sedang dia berada di penjara. Dia berada di penjara. Bagaimana orang yang berada di penjara boleh berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya pernah cakap ini, penjara pada waktu itu tidak sama dengan penjara sekarang. Penjara waktu itu lebih teruk. Ya, bukan macam sekarang kemungkinan kalau penjara yang modern ada aircon. Kalau kamu tengok cerita-cerita Korea kan, ada buku, ada saya tak pernah pergi penjara. Tapi kalau kamu tengok movie Korea lain penjara dia. Movie Jepun lain penjara dia. Movie Tamil lain penjara dia. Tapi saya mau beritahu kamu, ya, penjara zaman Rasul Paulus itu tidak sama, jauh lebih teruk daripada sekarang ini. Ya. Nah, ini saya mau mengatakan ini untuk perjelaskan ini kepada saudara supaya kamu ingat, Paulus ketika dia dalam keadaan di dalam penjara dia mengatakan bersukacitalah. Artinya keadaan dia tidak mempengaruhi hidupnya untuk mempunyai kedamaian di dalam hati. Bukan keadaan. Tetapi hari-hari ini kita dapat lihat, ya, kita sering mengalami keadaan yang membuat kita, yang mempengaruhi kita punya kedamaian, kita punya iman, kita punya pemikiran. Betul kan? Ya. Putus cinta, apa berlaku? Tak ada mood, tidak mau datang gereja, bergaduh dengan istri, bergaduh dengan suami, ya. Mempunyai masalah, tidak itu, terus tak ada mood, tidak ada damai dalam hati, habis anjing lalu pun kena marah. Hei! Ya. Karena apa? Tidak ada kedamaian, karena keadaan. Ya. So, jika ada orang di dalam penjara boleh cakap seperti ini, ya, orang yang dalam keadaan yang tidak baik boleh cakap seperti ini. Jadi kita di sini tidak mempunyai sebab untuk kehilangan ketenangan kita. Betul tak? Halo? Betul tak? Tidak ada sebab untuk kita hilang ketenangan kita walaupun kita di dalam kesusahan. Ya. Sedangkan orang penjara, orang yang sedang dalam susah, Rasul Paulus yang dalam keadaan susah, boleh cakap bersukacitalah. Ya. Are you guys ready untuk belajar yang pertama? Ya, yang pertama, bersukacita di dalam Tuhan bukan di dalam keadaan. Bukan dalam keadaan. Bersukacita dalam Tuhan bukan dalam keadaan. Ini poin yang pertama. Kalau kita baca, saya akan bacanya untuk kita sekali lagi. Bersukacitalah, ayat yang 4. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Kukatakan lagi, bersukacitalah, biar sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang.
Tuhan ada berhampiran. Paulus berkata, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Kukatakan lagi, bersukacitalah. Nah, hari ini saya akan lebih dalam sedikit, lebih dalam kata-kata Yunani. Boleh? Ya, kamu boleh tengok di slide ya, ada kata-kata Yunani. Ya. Paulus berkata, perkataan bersukacitalah di sini dalam bahasa Yunani ialah apa? Karete. Ini bukan bahasa murut apa? Karete. Bermaksud ialah kata kerja yang bermaksud bersuka. Ini kata kerja yang tahu dalam perkataan ini kata kerja. Artinya perkataan ini harus bekerja. Harus itu, bukan pasif. Wow, saya ajar bahasa Malaysia lah. Okay? Bekerja artinya harus bersukacita, berbahagialah. Kalau dalam Yunani biasa yang akan disebut salam ataupun greetings. Jadi ini bermaksud bukan hanya kegembiraan seketika, tetapi gaya hidup ataupun suatu cara hidup. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kebahagiaan adalah satu gaya hidup. Amin. Ya. Kalau kamu orang Kristen, kamu orang percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus senantiasa bersukacita. Ya. Kamu sakitkah? Kamu sedang datang bulankah? Kamu sedang mungkin tiada uangkah? Kamu sedang rumah tangga kamu suami istri tengah berargumentasi ataupun tidak ngam dari segi pendapat, apalagi apapun keadaan, kamu harus tetap bersukacita. Harus ada damai di dalam hati. Bukan saya cakap, firman Tuhan cakap. Ini bermakna kegembiraan dalam Tuhan adalah keputusan. Halo? Kamu harus putuskan untuk gembira. Bukan perasaan kadang-kadang kita berpikir, tunggulah mood saya bagus dulu, baru saya happy. Kalau ada orang bagi saya coklat, baru saya happy. Kalau ada orang bagi saya es krim, ya baru saya happy. Orang belanja makan, wah happy. Tidak belanja makan, muka pun tak mau tengok. Tak boleh. Apapun keadaanmu, kena marah bos kah kamu, kena marah siapakah kamu, you have to choose to be joyful. Ini menarik. Dalam bahasa Yunani, banyak bahasa Yunani, bahasa Greek, hukorios angus. Ya. Boleh bermaksud bahwa Tuhan sudah dekat dalam hidup kita sekarang, atau bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Jadi kita tahu bahwa Tuhan ada di sisi kita. Mengapa kita takut? Jika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka mengapa kita takut kehilangan ketenangan? Mengerti apa yang saya coba katakan di sini? Kalau kamu sudah tahu, kecuali kamu tidak tahu, ataupun kamu tiada Tuhan di dalam hati kamu, kamu akan kehilangan ketenangan. Karena orang yang tenang, orang yang penuh kedamaian, hatinya cerah, adalah dia tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia.
Kamu rasa khawatir, bimbang, normal. Karena itu perasaan, emosi manusia. Tetapi kalau dia mengendalikan hidupmu, mengendalikan pribadimu, sehingga apa itu menjadi efek kepada apa yang berlaku di keadaan sekelilingmu, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi hati-hati, saudara. Ya. Bayangkan kita membuka telepon bimbit, handphone kita, kan? Tiba-tiba satu notifikasi, bank masuk, baki Anda tinggal 10 ringgit. Coba cek, mana tahu. Macam mana? Saya percaya semua kita panik. Dulu pergi bank tu kan. Dulu tak ada phone, pergi bank. Tengok, walaupun tak ada kerja, suka-suka pergi bank. Tengok. Kadang-kadang buang masa sana aja, pergi tengok account, pergi tukar password. Sebab tahu, kau sudah tahu batu 10 ringgit tinggal. Tapi sengaja aja pergi tengok. Mana tahu tiba-tiba doa semalam kamu terjawab, masuk 10 masuk bukan 10 ringgit. Masuk 3.000. Siapa bagi ni? Saya selalu terkejut macam tu. BRIM masuk. STR masuk. Siapa bagi ni? Kadang-kadang. Sebab jarang tengok apa berita-berita kan. Adalah tengok sikit-sikit. Maksudnya yang tentang kerajaan bagi duit ke. Tidak tahu dia punya fasa tu bila-bila. Tiba-tiba, siapa bagi 100 setengah ni ya? Tanya, ada orang bagi ke? Tak tahu. Sekali cek, dari government. Puji Tuhan, hari ini makan sushi. Pantang tengok 100. Betul tak? Siapa yang macam saya? Pantang tengok masuk. Let's go, sushi. Pantang ada tambah kosong sikit. Terus mau pergi. Ya. Bila sudah mau 50 ringgit, baru diam duduk rumah. Korang keluar pergi minum air kosong, teh tarik pun tidak mau. Ya. Tapi pernah kalau kamu seorang yang download Alkitab di dalam handphone kan? Kadang-kadang kalau kamu download renungan, ada renungan-renungan tu kan? Ada tak notification renungan masuk? Ada kan? Kamu skip ke kamu baca? Kalau ada saja yang uang masuk kan semua orang tengok. Wow, ini mau habis bateri sudah. Ya. So anda tengok kan, kalau yang uang kah, Maybank kah, kalau bank kan semua kamu orang akan tengok. Apa halnya ada masuk? Ataupun ada yang potong. Nah, kalau Alkitab yang notification Alkitab, main limpas. Tengok dulu. Kadang-kadang Alkitab tu nampak, perkataan tu tak nampak. Ini menunjukkan kadang-kadang kalau kita tengok notifikasi boleh menunjukkan kita punya kita punya keadaan hati kadang-kadang, betul tak? Tengok bank, dia mengganggu kita punya ketenteraman. Jadi saudara, jika sumber kegembiraan kita, ketenangan kita adalah Tuhan, kita boleh tetap bersyukur dan percaya. Karena Dia senantiasa mencukupkan kita. Tapi kalau sumber kegembiraan kamu adalah uang ataupun keadaan di sekeliling kamu, maka yang menjadi keadaanmu yang menentukan keadaan hatimu. Maka itu saya tulis ini, kegembiraan tidak datang dari keadaan, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Maka itu fokus kepada Tuhan, saudara. Bukan dengan masalahmu, bukan dengan keadaanmu. Amin. Dalam minggu ini, ya mungkin seperti yang kalian sudah tahu, kereta saya ada masalah. Kenapa tuh? Saya ingat saya saja. Rupa-rupanya ada kawan, dia dulu lebih awal. Kereta kami dua sama bangsa, Iswara. Ya. Tapi dia punya mahal sedikit lah.
Ya, ada masalah. Wah. Saya beritahu kamu situasi dia. Mungkin ada yang sudah dengar. Saya drive, kami orang keluarga sudah drive. So, Joseph cakap sekitar dalam jam 8. Oke, saya target lah. 7.30 kami akan bergerak. Kita mandanya 15 menit lah kalau dari rumah saya. Jalan. On, oke. Boom, jalan. Suruh Agung, Ethan berdoa. Siapa yang doa tuh? Saya rasa Agung yang berdoa. Agung doa, jaga keselamatan semua, ke jalan. Jalan. Tak sampai dekat traffic light. Mau keluar dong. Tidak mau jauh dekat. Tiba-tiba bunyi kereta je. Terbatuk. Macam Aprin sekalian. Gitu. Kenapa nih ya? Mau saya cakap dia bateri, mustahil. Kenapa nih? Saya harap-harap dia bateri. Karena tidak beli bateri senang. Kalau dia masalah lain lagi. Ini sudah, apa nama tuh? Tetapi puji Tuhan ketika itu, ya, kami tidak panik. Kalau zaman saya dulu, saya panik. Panik maksudnya, kau tahu lah kalau kereta rusak, bukan dia rosak saya. Satu, kau tidak kendaraan. Yang kedua, duit kau cukup-cukup habislah. Kalau dia 700, 500, 600, 1.000, habis. Memang lama lah kereta tuh di workshop. Ya. Tapi puji Tuhan, saya tetap tenang. Relax. Walaupun tidak tahu apa mau buat, yang menentukan tak perlu apa mau buat. Tenang, saya call Arum. Saya tahu Arum sampai. Sudah sampai. Terus dia terkejut. Boleh kamu datang sini? Dah lah, second pun tidak. Dia sampai terus ambil. Balik rumah baru saya cakap dengan, lupa saya, kamu baru sampai. Dia pun belum. Baru tadi kami doa second. Jahat betul pastor ni ya. Sampai saya ada, Arum, kamu ada di mana? Ada nih di rumah, dia cakap. Boleh kamu datang kah? Saya punya kereta rosak. Di mana kamu? Dia dari Nibong pergi. Dia bawa apa tuh? Pakai charge tu dan sebagainya. Lepas tu suruh isteri saya call yang si Momoy, call si isteri Joseph dan sebagainya. Si Ros pun datang juga. Tenang. Kalau saya marah-marah, ya, boleh marah dengan Tuhan, boleh marah dengan istri, boleh marah dengan anak, ya kan? Jadi keadaan sudah menjadi kacau. Jadi istri dan anak tidak menjadi berkat bila berada di pergi tempat kita bersekutu. Walaupun bagaimanapun hati tetap tenang. Ambil motor, sempat pergi saya kata, Tuhan tolong. First minta Tuhan tolong kereta rosak. Macam mana nih? Sebab bila kita cakap kereta rosak, kau automatically kau akan fikir duit dalam bank kau. Betul tak, Bapak Bel? Terus apa-apa saja berkaitan dengan masalah, mesti ingat dulu dalam bank. Berapa lagi tinggalnya? Cukup ini, harap-harap jangan ini, jangan itu, jangan itu. Tapi dah tahu, Tuhan, Engkau lebih tahu keadaan saya sekarang ini. Tolong, tetap tenang. Suruh istri, Ros bawa mereka pergi itu. Saya cakap istri, kamu teruskan, saya uruskan yang di sini dulu. Kami doa urus, tak ada tali. Jalan, jumpa Sam, macam mana? Boleh ada tali? Mula-mula tanya tali. Sam pun cakap, dia ada mekanik. Mau towing ni pastor, fikir-fikir kan. Kalau towing, mau save cost, mau tarik sendiri. Fikir-fikir balik. Jauh, pergi mekanik sama juga. Ini bagus kalau kamu tenang, kamu boleh berfikir. Kalau kamu marah-marah, tak apalah, tarik dulu pergi rumah, biar besok baru pikir. Tapi puji Tuhan, ini pastor gini-gini. Kalau gini-gini, begini harga dia. Saya tengok. Okey. Ya. Walaupun duit ketika itu cukup, tapi yang penting masalah selesai. Yang penting yang lain, ya, kehidupan sehari biar Tuhan yang ngurus. Macam sih, tengok burung-burung yang di udara, Tuhan kasih makan. Takkanlah Tuhan itu. Ya. Besok dia, puji Tuhan, kereta selesai. Haleluya. Cepat. Ya, belum. Ada lagi lebih bagus. Dan petang itu pula ada orang bawa pergi makan. Puji Tuhan.
bawa pergi makan ketam lagi. Sorry ya. Ya. Yes. Ya, harap-harap besok sel lagi. Hey. Ada steamboat dah. Ada makan-makan lah. Kamu sel selang-seli ya, supaya kita ada makan-makan selang-seli. Yes. You see? Tetap tenang. Ya. Kau tenang, kau boleh berfikiran cerah, kau relax. Kau tak perlu marah-marah pun. Tuhan tetap menjaga. Apa untungnya kau marah-marah, lepas itu kau melukai seseorang, melukai hati anakmu, melukai hati istrimu ataupun suamimu, melukai hati teman-temanmu yang lain. By the end of the day, bila sudah selesai, hati mereka terluka, still sama. Hati-hati tau, kalau hati terluka, betul tak? Kalau hati terluka, tidak disembuhkan, habis. Maka itu jangan melukakan hati orang. Kalau dia terluka sendiri, apa boleh buat? Okay. So, yang kedua. Jangan risau, tetapi berdoalah. Ini yang seperti yang saya katakan tadi itu. Jangan risau, tetapi berdoa. Ayat 6 berkata, jangan bimbang apapun. Kata Yunani, untuk bimbang atau risau ataupun khawatir di sini adalah merenate. Macam bahasa-bahasa Kelantan lah. Merenate. Ya. Ia adalah kata kerja berbentuk imperatif aktif. Ya. Bentuk orang kedua jamak dari merenate artinya adalah jangan risau, jangan cemas, jangan bimbang. Yang bermaksud berpecah ditarik ke arah yang berbeza. Adakah Anda pernah mengalami ini? Hati mau kedamaian, tetapi pikiran berada di tempat lain. Kamu mau damai nih, tetapi hati kamu berpikiran di tempat lain. Kamu mau berdamai, tetapi pikiranmu mengatakan tidak, mengingati masa-masa lalu dia. Pernah semua mengalami yang begitu? Tapi Paulus memberi solusinya. Berdoalah. Dan doa di sini datang dalam 3 bentuk. Yang pertama, doa umum, yaitu komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah permohonan, permintaan khas dan mendesak, minta dengan Tuhan. Yang ketiga, ucapan syukur, fokus pada kebaikan Tuhan, bukan hanya masalah kita. Amin, saudara. Jadi hasilnya apa? Ya, firman Quran, dan damai sejahtera Allah melampaui segala pengertian. Ingat, dia kata, damai sejahtera Allah melampaui segala pengertian kita. Akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perkataan Yunani untuk damai di sini adalah Irene, yang bermaksud bukan hanya perasaan yang baik, tetapi keadaan pikiran yang stabil walaupun di tengah-tengah badai. Bukan hanya perasaan yang baik, pikiran yang stabil. Dan kata memelihara berarti menjaga seperti polis yang membuat rondaan. Kedamaian Tuhan secara aktif menjaga hati dan pikiran kita daripada kebimbangan. Mengerti apa yang saya coba katakan di sini? Ya? Oh, ini yang saya katakan tadi, lupa. Ya, ini oke. Alright. Saya percaya semua kita sini pernah guna Google Maps, betul tak?
Ya, pernah guna Google Maps? Kalau kamu tidak tahu jalan, siapa yang di sini pergi gereja masih lagi guna Google Maps? Maksudnya kamu jarang pergi gereja. Tapi kadang-kadang kita pakai Google Maps bukan pasal kamu mau sesat, elak jam. Betul tak? Kan? Walaupun kamu sudah tahu tempat itu, kadang-kadang ada orang yang, ya saya sudah tahu tempat ini pas tuh, tapi saya jam. Tapi orang lain boleh pergi. Sebab sekarang orang guna Google Maps bukan pasal dia tidak tahu tempat. Kadang-kadang ada tanda merah, dia akan bagi option jalan mana yang kau boleh pergi, gitu kan? Ya. Nah, saya boleh katakan begini. Nah, kalau contohnya, kalau Google Map dia guna apa namanya? Signal internet, betul tak? Baru dia boleh beritahu jalan kan? Kalau tidak ada data, tidak ada internet, Google Map masih boleh pakai ya? Tak dapat. Kenapa? Tak ada signal. Betul kan? Begitu juga dengan doa. Kita anggap bahwa, saya coba membuat ilustrasi bahwa doa ini seperti connection internet dengan Tuhan. Nah, kalau signal kita lemah, maka susah untuk kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa maksud signal itu? Hubungan kita dengan Tuhan. Doa kita dengan Tuhan. Kebenaran firman yang kita baca. Kamu punya signal macam mana? Kamu guna data apa? Adakah kamu kuat atau lemah kamu punya data? Adakah kamu kuat berdoa atau tidak? Karena orang yang mempunyai signal yang kuat, kamu tenang. Betul tak? Contohnya kalau Google Map kan, kalau signal dia lemah kan, tak ada signal. Kamu kadang-kadang dia, apalagi kalau dia sudah start, apa nama tuh, yang pusing-pusing tuh. Sekali tengok, limpas jalan. Sudah berapa ratus kilometer sudah limpas tuh. Yang driver tahu, dia tidak suka tuh. Kan? Nah. Tapi kalau signal kuat, belum lagi kamu sampai, sudah dia suruh kamu pusing. Terus pusing. Ini sudah begitu. Yes. Jadi saudara, berhenti untuk tidak kuat, untuk khawatir. Stop worrying. Jangan risau. Kalau kamu punya perasaan risau ada. Begitu sebelah kiri dan kanan kamu, ataupun depan dan belakang kamu, cakap, jangan risau. Berdoa. Istri, kalau suamiku memulai risau, tiada duit, cakap dengan dia, berdoalah, gitu. Amin. Istri-istri sini, ya, yang belakang, ya. Suami kamu sudah mulai cakap, tak ada duit sudah nih, macam mana ini? Berdoalah, pastor cakap. Suami-suami, ya. Kalau istri kamu sudah mulai minta-minta, berdoalah. Kalau istri dia minta, kalau suami dia beritahu. Lain kan? Betul tak, Andy? Kalau suami dia bilang, kita ada duit sudah. Kalau istri, coba bolehkah kita beli ini? Itu cara dia, berdoalah. Amin. Latih diri kita untuk bersyukur. Latih. Jangan pikir lagi, kalau bulan lepas banyak kok saya punya keuntungan. Bulan ini tak ada pula, tak ada duit saya. Macam mana? Bersyukur. Latih diri kita. Tidak kira macam mana kawangan kamu. Mungkin dulu lebih kaya, tidak apa. Bersyukur sekarang. Amin. Latih diri untuk bersyukur. Bukan hanya minta-minta dengan Tuhan. Percayakan segala sesuatunya dengan Tuhan. Tidak kira apapun. Pekerjaanmu, bisnis dan usahamu, hidupmu, anak-anakmu,
Saya tidak tahu. Apa yang Anda risau yang membuat saudara hilang kedamaian? Percayakan Tuhan. Amin. Karena bila kita percayakan Tuhan, hati kita tenang, hati kita damai, kita akan mulai tahu mengurus. Ya? Percayalah kepada Tuhan. Yang ketiga, kamu orang ambil ya yang sama sel dengan Jerry, terutama yang bahasa-bahasa Yunani ini. Dia akan ambil nih untuk jadi dia punya ice breaking. Kalau kamu tidak tahu, ada coklat kamu. Ya. Nanti dia tanya nih, ada nih dalam khotbah pastor tuh hari. Sampai pecah kepala dia punya ahli-ahli sel pikir. Ya, yang ketiga, penuhi pikiran Anda dengan perkara yang apa? Benar. Amin. Ayat 8 hingga 9 katakan begini, akhir sekali saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan pikiran kepada segala yang kamu pelajari, terima dan lihat dalam diriku, lakukanlah. Maka Allah yang sumber segala damai sejahtera akan besertamu. Ayat 8 mengatakan, tumpukan pikiran kepadanya. Perkataan Yunani untuk pikiran kepadanya di sini adalah, ini kenapa? Apa dia? Coba baca sama-sama. Itu udah punya tulisan dulu. Logigeste. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya adalah kata kerja, saudara. Kata kerja yang bermaksud untuk berpikir, untuk mempertimbangkan, untuk mengira, untuk bermeditasi, untuk mengambil kira. Ini bermaksud juga merenung secara mendalam. Kalau dalam bahasa Inggris dia discernment. Nah, kalau dalam bahasa Malaysia dia penakulan. Saya lupa sudah. Kalau bahasa berfikiran kritis lah, critical thinking. Ya, bukan sekadar biar nanti saya pikirkanlah begitu. Bukan begitu cara pikir dia. Nanti saya pikir. Apa yang kau pikir? Itulah. Tetapi fokuskan pikiran kita dengan serius tentang perkara yang betul. Nanti kita akan. Nah, Paulus menyenaraikan yang pertama, benar. Apa maksud benar di sini? Benar, saya tak mau cakaplah yang itu aletif. Bahasa dia punya bahasa ini sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau kamu masalah, kamu pikir dulu kebenarannya. Ada orang kritik, kamu pikir dulu kebenarannya. Ada masalah yang keadaan, situasi, ataupun persekitaran, fikir dulu tentang sesuatu yang benar. Yang kedua, mulia. Sesuatu yang berharga dan patut dihormati. Adakah perkara yang mulia? Itu mulia? Kalau kita lihat bahasa sini, simnah, mulia. Yang berhormat, yang terhormat, ya, mulia, bermarwah, patut dihormati. Ini arti katanya. Sangat penting sebenarnya kalau membaca Alkitab. Kalau bahasa-bahasa ini sangat penting. Yang ketiga, adil kata Paulus.
Mengikut standarnya Tuhan, bukan ikut standar dunia. Bukan ikut standarnya kamu, ikut standarnya Tuhan. Kadang-kadang adil menurut kita belum tentu adil menurut Tuhan. Karena cenderung diri kita ini berpihak kepada diri kita. Coba kamu perhatikan dalam hidupmu. Kebanyakan keputusan-keputusan mesti yang membawa ke arah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pikir, betul. Belum tentu betul. Belum tentu baik dan belum tentu benar. Karena cenderung kita berkompromi dengan kita. Jadi hati-hati. Jadi bagaimana pastor? Ya, standarnya Tuhan. Yang keempat, yang ketiga. Oh, ini yang adil tadi tuh. Sorry. Oh, saya lupa klik ya. Oke. Yang keempat, suci, bebas daripada dosa. Artinya apa? Tulen, suci, murni. Oh, di sini. Ini maksudnya. Oke. Hagnah. Wih, Arum sepatutnya tahu nih. Bukan dari Dubai. Hagnah. Tapi ini Yunani lah. Tapi Yunani, Greeks. Yang kelima adalah indah, yang membina. Prosfile, yang cantik, yang mengembirakan, patut dikasihi. Yang keenam, senang didengar. Sesuatu yang baik. Artinya apa, saudara? Yang positif dan baik. Maka itu telingamu jangan letak hal di tempat yang negatif. Amin. Kalau itu yang negatif, yang tidak baik, yang tidak bagus, jangan dengar. Walaupun itu ada kaitan dengan kamu. Walaupun dia ada kaitkan dengan kamu. Perkataan yang betul. Kan ada orang kadang-kadang kita suka dengar yang buruk. Pas itu sakit hati sendiri. Betul nggak? Jangan mencederakan hatimu. Ya. Ada yang buruk datang, yang tidak baik untuk kamu dengar. Kamu tahu apa yang dia cakap? Tak payah. Stop. Saya malas mau dengar. Ataupun kamu tanya dulu, yang baik ke yang buruk? Ada dua. Kamu pilih yang mana? Yang buruk ke yang baik? Yang baik. Yang buruk tuh biar dia simpan. Saya tidak mau simpan yang buruk. Tapi kadang-kadang kamu harus tahu siapa yang bercakap dulu. Siapa orang bercakap tuh? Adakah itu pastormu? Adakah itu pemimpinmu? Lihat latar belakang dia. Jangan suka hati. Itulah yang dia cakap. Kamu terus percaya dengan membabi buta. Wah, Padahal kadang-kadang budak yang cakap pun kamu percaya. Biasalah pastor, budak cakap kan semua betul bang. Siapa cakap? Bahkan budak pun tidak pandai tipu. Budak sekarang pandai tipu tau. Jangan pikir ada yang cakap. Kalau budak kan mereka nih pure bang. Mereka cakap apa adanya. Jangan, hati-hati. Mana tahu anak tuh terdengar percakapan antara orang lain kan. Dia jangan dengar. Pas dia pergi cakapnya. Mami, itu uncle kan tadi cakap gini. Kamu pun, oh ya kak. Budak batu. Tahu lagi budak tuh. Masa kamu hati-hati saudara. Sekarang ini di dalam dunia ini, di dalam susah mau dipercaya. Perhatikan betul-betul dan dengan jelas. Jangan cepat percaya. Jangan juga cepat menghakimi. Maka itu Rasul Paulus kan pikirkan. Ada benarnya di sana? Adilkah dia? Sesuai dengan standarnya Tuhan? Adakah betul? Oke. Kalau dia mencuri kebahagiaanmu, minta maaf.
Ini saya tak perlu jelas lah, laporan yang baik, yang terpuji, dicakap dengan baik, itu maksudnya yang disenangkan. Excellent. Yang ketiga, yang ketujuh, ketiga lagi, 7. Kebajikan, sesuatu yang berakhlak tinggi. Ya. Kecemerlangan akhlaknya, kebaikan, kebajikan, yang terpuji, yang 8, ya. Yang patut dihormati. Pikirkan, ini yang harus dipikirkan nih menurut Paulus. Yang harus dipikirkan. Ya. Pujian, komen, ataupun kelulusan sesuatu yang baik, yang lulus mengikut piawaiannya Tuhan. Ya. Mengapa semua ini penting, saudara? Kenapa Paulus katakan hal-hal ini sangat penting? Ya, yang benar. Kalau kamu perhatikan, semua yang dikatakan Paulus ini, semua hal-hal yang positif. Betul kan? Yang benar, yang adil, yang suci, yang indah, dan sebagainya. Karena pikiran kita akan menentukan bagaimana kita bertindak balas terhadap kehidupan. Cara pikir kita menunjukkan cara kita bereaksi. Nah, kalau pikiranmu salah, tidak benar, tidak adil, tidak indah, mau menjahatkan orang, mau menjatuhkan orang, mau curi kebahagiaan orang, dan sebagainya, of course tindakanmu akan di sebaliknya. Yang akan menghancurkan orang. Karena dia mulai dengan cara kita berpikir. Dan ayat ke-9 ditutup dengan ini. Maka Allah yang sumber segala damai sejahtera akan bersertamu. Wah, saya dengar suara saya di luar. Saya ingat siapa yang bercakap tadi selain saya ya. Rupanya ada yang bercakap di sebelah sana. Oke, kamu tahu maksud algoritma media sosial kan? Nah, mesti kamu tengah pikir kan, yang tahu, yang tidak tahu tidak apa. Ya, kalau kadang-kadang perasaan bahwa kalau kita sering, contohnya begini. Kalau kamu suka tengok kucing dalam Facebook kamu, Instagram kamu, TikTok kamu, dan tiba-tiba seolah-olah kamu lihat sosial media itu tahu apa yang kamu sedang tengok, yang kamu mau. Tiba-tiba besok tuh, ada kucing, dia cakap pasal kucing ini, kucing itu. Kalau kamu macam saya sekarang beberapa hari ini suka tengok fitness dalam YouTube. Sekali keluar semua pasal sukan, macam mana jogging, jaga kesehatan, gitu. Itu algoritma. Jadi Facebook, sosial media dia tahu apa yang kamu pikir. Kalau kamu suka tengok yang orang masak-masak, tiba-tiba restoran keluar. Kamu suka tengok makanan chicken chop, tiba-tiba kamu tap dekat search kan chicken chop. Kamu tengok besok ataupun nanti selepas itu, banyak cakap pasal chicken chop. Masuk kamu tengok, terus lapar kamu. Ada yang lapar, ada mihun tadi. Ya, yang semua dan sebagainya. So, apa yang saya coba katakan di sini? Nah, jika kita terus mengisi pikiran kita dengan perkara-perkara negatif, berita-berita buruk, gosip, kebimbangan, hati kita juga dipenuhi dengan ketakutan dan tekanan. Tetapi jika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, dan perkara-perkara yang benar, yang positif, maka kita akan menjadi tenang dan tenteram. Amin, saudara. Amin. Biasa kalau lagu ini keluar, maksudnya kesimpulan. Jadi saudara, dengarkan ini. Tapiskan pemikiran kita. Tapiskan pemikiran kita. Adakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Gantikan pikiran negatif dengan firman Tuhan, saudara. Amalkan ataupun praktikkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar.
Amalkan. Amin. Fill up. Tengok Facebook status kamu. Fill up dengan hal-hal yang sehat. Lihat status orang-orang yang sehat. Hey guys, 5 km guys. Hey guys, hari ini tak ada. Maksud saya tengok orang-orang yang positif. Amin. Kalau kamu tengok sebenarnya status orang-orang yang negatif, saya kasih mute. Saya tengok orang-orang yang memberi impact, yang suka yang memberi hal-hal yang positif. Bangun saja dia, walaupun dia dalam masalah, dia tetap bersyukur dengan Tuhan hari ini. Ya, walaupun kita tahu keadaan dia macam tu kan, tapi dia tetap bersyukur. Amin. Berbanding ada orang yang penuh dengan masalah sejak dia punya status. Kadang-kadang status di masalah dia. Di status dia masalah. Bila kau jumpa dia, tak ada apa-apa pastor. Okey sejak ni. Geram kita kadang tengok. Kamu okey ke? Tak ada, okey. Okey. Saya tengok dalam status kamu macam putus cintanya. Tak ada pasti. Okey. Tapi keluar air mata dia. Betul lah ya? Fake. Ya, jangan jadi fake ya dalam kamu punya status. Ya. Walaupun kamu taklah pasti tidak. Kita tahu. Ya. Jumpa yang reality, ya kadang-kadang kau lebih mengenal, lebih tahu berbanding yang di status. Di status kau akan tengok, wah, ini orang benar ke, betul ke, tidak betul ke, kau tahu. Karena sesuai dengan kehidupan. Orang boleh lihat kehidupan kita. Ya. Cara kita berbicara, ya kan? Dalam status, wah puji Tuhan, haleluya. Ya. Tapi di tempat kerja, kalah iblis punya cakap. Dia marah, dia punya pekerja, dia cakap dengan kawannya, Bob! Semua keluar, tut. Ya, itu keluar. Tapi dalam statusnya, haleluya, hari ini pergi church, haleluya, pergi kerja. Jangan, unity, jangan ada macam tu. Okay. Biarkan statusmu sesuai dengan orang yang punya itu. Amin. Mana boleh 5 km kamu tengok saya masih gemuk. Mustahil lah kan. Kalau yang makan-makan, hello guys, makan. Tengok ni makan lagi. Memang kau tahu lah kan. Memang kau tahu lah. Ya, mana tidak si Andy pun. Mana tidak. Dia sabar pun. Okay. Alright. So, hari ini kita belajar bahwa hati yang tenang tidak bergantung kepada keadaan, tetapi kepada Tuhan. Sukacita dalam Tuhan, bukan dalam keadaan. Jangan risau, tetapi berdoalah. Isikan pikiran Anda dengan perkara yang betul, dan janji Tuhan ialah kedamaiannya yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Jadi saya mau kita mengambil masa ini, saya mau kita pikirkan tentang ini. Apakah yang mencuri kedamaian, yang telah mencuri kedamaian Anda? Yang kedua, sudahkah kita menggantikan kebimbangan dengan doa? Yang ketiga, adakah pikiran kita lebih dipenuhi dengan firman Tuhan atau perkara-perkara yang negatif? So, saya mau kamu pejam mata, ambil masa 1 menit nih untuk renungkan.
So mungkin saudara boleh bawa ini juga menjadi perbincangan Anda untuk di dalam sel-sel Anda. Dalam minggu sel yang akan datang ini. Ya. Kamu boleh ambil ini sebagai perbincangan untuk kamu saling share di antara sesama lain. Dan satu hal saya mau beritahu dengan saudara bahwa hari ini Anda buat keputusan. Saya tidak mau kehilangan ketenangan saya lagi. Amin. Buat keputusan saudara. Jangan ada pikiran dua kali. Buat keputusan hari ini. Saya ingin bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa tanpa bimbang. Dan mengisi pikiran saya dengan perkara yang betul. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan akan bersama-sama dengan saya. Amin. You must choose untuk bahagia. Karena keputusan di tangan saudara. Betul dah? Amin. Mari kita bangkit berdiri sekarang ini. Mari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami tentang bagaimana mempunyai hati yang penuh damai. Terima kasih untuk memperingati kami sekali lagi tentang kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Hati yang penuh damai adalah bukan daripada keadaan, tetapi datang daripada perhubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Maafkan kami jika kami selama ini tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau. Bapa, biarlah keputusan hari ini kami buat. Kami ingin memulaikan sesuatu yang baru. Hati yang baru. Mulai dengan hubungan doa. Dan juga mulai dengan perhubungan yang baru dengan Engkau. Jujur, there's a time, ada masa kami akan lemah, kami lupa, dan sebagainya, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memperingati kami, Tuhan. Teguhkan hati dan pikiran setiap hati jemaat-Mu yang ada di sini pada hari ini, Tuhan. Biarpun kadang-kadang kami tidak paham, tidak mengerti, ya, tapi Tuhan, Engkau lebih mengetahui apa yang di dalam isi hati kami. Dan kami menyerahkan isi hati kami. Supaya kami dapat ikut apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Berkati setiap hati dan pikiran yang mendengar. Dan yang sedang belajar. Apapun proses kami ke depan ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada